Kasiannya dia, ganteng-ganteng kok gila. Tapi tenang aja Krisna, bentar lagi juga bakalan ada cewek tolol yang bakal ngurusin lo seterusnya. Bagi saya Ibu dan Sinta adalah segalanya, Mas. Jadi biar bagaimanapun saya tidak mungkin memaksa semua kehendaknya Sinta, Mas. Jadi Bu Yanti, surat rumah itu belum bisa aku berikan karena Ibu masih berhutang sama aku 30 juta. Baik, saya akan kembalikan hutang saya. Tapi saya tidak akan membayar hutang saya dengan menggadaikan anak saya. Saya nggak mau kehilangan kamu, Sinta. Apa saya nggak ada artinya buat kamu lagi? Kamu jangan ngomong gitu dong, kok. Saya nggak mau jadi beban untuk kamu. Keluarga kamu pasti akan menyalahkan saya kalau sampai kamu gagal meraih cita-cita. Tapi ibu saya punya utang. Utangnya 40 juta dengan jaminan rumah saya. Ambil saja uang itu, Sinta. Uang ini, Pak? Iya. Sebagai pinjaman. Kami membuat surat perintah untuk menahan saudari atas tuduhan pencurian dan penggelapan uang di tempat saudari bekerja. Saya nggak bersalah, Mas Sinta, Ibu! Sinta! Ibu keren! Mas Sinta! Kamu lihat sendiri kan perbuatan adik murid. Kamu lihat sendiri kan. Kenapa dia gak bikin ibu mati aja daripada dia siksa ibu seperti ini? Sinta nggak mungkin bersalah, Bu. Ini pasti ada salah paham, Bu. Nggak mungkin Sinta melakukan semua ini, Bu. Gimana Sinta nggak bersalah? Jelas-jelas jadi tahan. Erin juga nggak tahu, Bu. Tapi Sinta pasti butuh pertolongan. Kamu tuh mengharapkan pertolongan dari siapa, Rin? Dari siapa? Ibu sakit begini, mana bisa nolong dia? Kau pikir siapa yang mau nolong kita? Tapi biar bagaimanapun kan Sinta juga anak ibu. Apapun yang dia lakukan, dia anak ibu, Bu. Lalu apa kurangnya ibu sama dia? Apa kurangnya ibu sama dia? Ya Allah, apa salah saya, ya Allah? Apa salah saya? Ampuni saya, ya Allah, ampuni saya. Udah ya, Ibu jangan nangis terus. Ibu istirahat dulu ya. Jangan banyak pikiran ya, Bu. Ya. Polisi telah bertindak cepat atas pengaduan saya, Pak Remote. Sinta sudah ditahan polisi. Terima kasih, Pak Richard. Saya tidak akan pernah melupakan bantuan Pak Richard. Dan saya juga akan mengembalikan uang Pak Richard 3 kali lipat. Saya rasa Sinta tidak akan pernah tahu permainan kita, Pak Richard. Selamat malam. Yes! Sebentar lagi, Bu Yanti dan Sinta pasti akan datang mengemis-ngemis kepada kita untuk minta bantuan. Iya sayang, tapi kalau kelamaan kamu permainkan Sinta, terus pernikahan Sinta dan Krisna jadi tertunda, kapan kita bisa merit? Kita harus bersabar, sayang. Pernikahan kita itu hanya masalah waktu. Iya, aku ngerti. Tapi belakangan ini, kamu lebih banyak rayu Erin daripada buat saya. Kamu cemburu? Kamu mau dirayu? Ayo sini saya rayu. Yuk. Kamu Yuk.
Rin. Kenapa bisa begini, Sin? Saya juga nggak tahu, Kak. Waktu itu memang saya sempat pinjam uang sama Pak Richard. Tapi kok sekarang malah dia yang menuduh saya mencuri uang itu. Sekarang uangnya masih ada di rumah. Saya simpan untuk mencicil utang ibu. Nanti kakak ambil. Kakak kasihin sama dia. Kakak datengin dia. Nggak usah, Kak. Biar semua ini saya aja yang urus. Gimana ibu? Siapa yang jaga ibu? Ibu baik. Tadi baru kakak kasih minum obat. Terus kakak diam-diam ke sini. Kakak khawatir sama kamu, Sin. Kakak takut kamu ada apa-apa. Kak, kalau ibu tahu kakak datang ke sini, ibu pasti marah. Apalagi ninggalin dia, Kak. Sinta, walaupun ibu marah, kakak nggak peduli. Kakak nggak mungkin tega ninggalin kamu sendirian. Siapa yang bisa nolong kamu selain kakak? Kita harus cari orang untuk bisa menolong kamu, Sin. Kak, kita mau minta tolong sama siapa lagi? Sama Renold. Nggak mungkin, sama Mas Renold nggak mungkin. Kita udah terlalu banyak hutang budi sama dia, Kak. Dan ibu pasti sangat marah. Apa kita minta tolong sama Riko aja ya, Sin ya? Riko? Mama. Kamu sudah sadar, Nak? Mama. Mama senang kamu sudah sadar. Papa mana, Mama? Mana Papa? Ada apa dengan Papa? Papa kenapa, Mama? Papa kamu sudah meninggal, Nak. Papa meninggal, Ma. Pak, kok ada bohong, Pak? Pak, Papa kasih tahu, Pak. Maafkan Riko, Mama. Semua salah Riko. Papa meninggal gara-gara Riko, Mama. Bukan, Nak. Semua ini bukan gara-gara kamu. Semua ini gara-gara Sinta. Sinta? Kenapa mau menyalahkan Sinta, Mama? Malam itu kamu paksa Papa pergi karena cinta kamu ditolak Sinta, kan? Mam, Riko mencintai Sinta, Mama. Tapi apa yang terjadi, Riko? Gara-gara perempuan itu, kan? Papa kamu meninggal. Kalau kamu ingin memperbaiki kesalahan kamu, ingin menebus dosa kamu, jauhi Sinta. Buang dia dari pikiran kamu jauh-jauh. Setelah kamu sembuh, lebih baik kamu kuliah lagi, seperti keinginan Papa kamu. Selama Mama masih hidup, Mama tidak akan rela kamu berhubungan lagi sama Sinta.
Permisi, Tante. Iya. Ini ruang rawatnya Riko, Tante. Kamu siapa? Saya Erin, kakaknya Sinta, teman baiknya Riko. Bisa ketemu sebentar, Tante? Kita bicara di sana. Ada apa kamu menemui Riko? Maaf, Tante. Saya juga sebetulnya nggak enak. Sinta juga nggak enak, Tante. Tapi saya juga udah bingung mau minta tolong sama siapa lagi. Masalahnya Sinta membutuhkan pertolongan Riko, Tante. Apa? Sinta membutuhkan pertolongan Riko? Hei, kamu sadar nggak apa yang sudah dilakukan adik kamu terhadap Riko? Terhadap keluarga saya? Sekarang lebih baik kamu pergi. Dan tolong sampaikan pesan kepada adik kamu untuk segera melupakan Riko. Anggap saja Riko tidak pernah hadir dalam kehidupannya. Karena saya sudah bilang ke Riko untuk tidak menyebut-nyebut nama Sinta di hadapan saya, apalagi sampai masuk dalam keluarga saya. Pergi kamu! Maafkan saya, Tante. Saya turut berduka cita. Saya minta maaf juga kalau Sinta adik saya melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hati Tante. Sekali lagi minta maaf, Tante. Selamat siang. Saya juga bingung tulang. Kenapa sampai hari ini Bu Yanti sama Erin tuh belum hubungin saya? Apa ibunya terlampau sombong ya untuk minta bantuan kita? Sementara Sinta dibiarin di tahanan. Ya, oke tulang. Ya. Aduh sayang, kamu apa-apaan sih nggak mendadak? Itu kan Erin kan? Sayang, kamu turun di sini dulu ya. Apa? Kamu turun saya di sini? Oh, cuma gara-gara perempuan rendahan itu kamu berani nurun saya di tengah jalan? Kamu pikir di luar itu gak kotor, gak panas, gak debu? Tolong dong sayang, kamu ngalah dulu ya. Kali ini saya betul-betul perlu Erin untuk memuluskan rencana kita. Kan bisa kacau kalau Erin ngelihat kita berdua di dalam satu mobil, ya? Harusnya si Erin tuh ngaca dong. Dia cuma perempuan kayak gitu, bisa dapetin calon suami perfect kayak kamu. Justru karena dia punya kelemahan, makanya bisa kita peralat. Kamu kan bisa naik taksi, ya? Please. Terserah. Erin, Mas Reno, kamu kok ada di sini? Kamu kenapa? Kamu nangis ya? Sinta, Mas. Sinta? Ayo kita bicara di mobil ya, kita bicara sambil jalan. Ada apa dengan Sinta?
Sinta ditahan, Mas. Ditahan? Dia dituduh mencuri uang perusahaan. Padahal saya tahu banget Sinta nggak mungkin mencuri, Mas. Mungkin dia hanya meminjamnya saja. Sinta bilang sama saya dia cuma minjem, Mas. Tapi dia dituduh, dia malah dimasukin penjara. Erin, saya pribadi juga tidak percaya. Tapi mungkin Sinta merasa tertekan karena dia merasa bertanggung jawab atas biaya operasi ibu. Saya nggak tahu lah, Mas. Yang pasti saya nggak tahu gimana cara nolong Sinta. Saya nggak mungkin bisa nyelesain semuanya sendirian, Mas. Terlalu berat buat saya. Erin, kan ada saya, Erin. Saya akan melakukan apa saja untuk membuktikan cinta saya ke kamu. Ya, Mas, sudah nggak perlu, Mas. Mas Reno udah terlalu baik sama saya, sama ibu, sama Sinta. Sekarang saya tanya ke kamu. Kamu meragukan cinta saya? Saya nggak bisa kehilangan kamu, Erin. Udah deh, mengenai Sinta biar saya ngurus. Dan nanti biar saya yang kasih penjelasan ke ibu. Supaya ibu nggak punya pikiran negatif mengenai tekad baik saya. Oke? Kamu tenang aja ya. Kamu udah boleh keluar, sayang. Mas Ray, terima kasih ya udah nolongin saya keluar dari sini. Tapi kamu masih jadi tahanan luar, Sin. Kamu belum tentu bisa bebas. Nanti Mas Reno ngusahain. Tapi saya nggak mencuri, Kak. Iya. Dan saya nggak mau dituduh mencuri. Ngerti, Kakak. Saya mau ketemu Pak Richard sekarang. Pak Richard. Sinta? Pak, apa sih maksud Bapak menuduh saya mencuri? Sementara Bapak tahu sendiri kalau Bapak yang meminjamkan uang itu kepada saya. Bapak kenapa memfitnah adik saya? Salah apa dia? Lebih baik kita bicara di ruang saya aja. Nggak perlu. Saya cuma mau Bapak menarik kembali tuduhan itu. Pak, Bapak tahu sendiri saya bukan pencuri, Pak. Uang itu juga masih utuh kok. Mau saya kembalikan ke polisi. Bapak tahu nggak? Saya nggak pernah punya niat sedikit pun untuk mengambil uang itu, Pak. Nggak pernah sedikit pun. Pak Richard, lebih baik Pak Richard cabut tuntutan Bapak. Atau masalahnya kita perpanjang. Baik, saya akan cabut tuduhan itu. Tunggu dulu. Bapak belum jelasin kenapa Bapak menjebak saya. Kenapa? Saya tidak perlu menjelaskan kepada kamu. Sekarang juga keluar dari sini. Kamu bukan karyawan lagi di sini. Atau saya perlu panggilkan security. Tapi kan waktu itu Bapak yang... Lebih baik urusannya kita selesaikan sekarang. Pak Richard kan sudah mencabut tuduhannya. Dan kamu kan ingin cepat-cepat pulang untuk ketemu dengan ibu kamu kan? Ya, yuk. Siap, Sinta. Riko?
Riko? Handphonenya ada. Riko? Kosong. Suster! Ya, ada apa Ibu? Suster lihat anak saya Riko. Tidak ada di kamarnya. Pak. Pak, stop, Pak. Dia pasti calon suami Sinta. Pak, jalan, Pak. Buat apa kamu datang kemari? Erin, kenapa dia kamu bawa kemari? Dia yang nolong Sinta, Bu. Kamu yang minta tolong sama dia. Kamu ingin kita semakin berhutang budi sama dia. Bu, saya sungguh tidak bermaksud apa-apa, Bu. Saya tulus menolong Sinta, seperti dulu saya menolong Erin. Tidak bermaksud apa-apa. Tulus. Jangan-jangan kamu yang membuat Sinta ditahan juga rencana rezeki kamu. Saya rasa itu terlampau berlebihan, Bu. Mana mungkin saya akan berbuat tidak baik kepada Sinta. Saya kan mencintai Erin, Bu. Omong kosong. Banyak omong kamu. Keluar. Keluar. Jangan kamu berani-berani deketin anak saya. Hutang saya, tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab anak saya. Pergi kamu. Pergi kamu. Pergi. Atau saya usir kamu dengan kasar. Ibu udah. Pergi. Pulang, Ibu udah, Ibu. Pulang, pergi. Saya bilang pergi. Ibu udah Saya ambilin obatnya Ibu. Saya mau obat. Ibu nggak perlu obat. Ibu nggak perlu obat kalau Sinta tidak menyiksa Ibu seperti ini. Ibu mau saya tetap di tahanan. Kalau memang itu bisa menebus semua kesalahan saya terhadap Ibu dan Kak Erin, saya rela. Sinta, satu saat kalau kamu punya anak dan anak itu menyakiti kamu baru bisa merasakan penderitaan yang seperti Ibu rasakan sekarang. Atur Ibu ke kamar. Di mana tanggung jawab rumah sakit ini? Anak saya ini belum sembuh. Masa sih orang lewat dari... Nah, itu Tuan Riko. Riko? Kamu dari mana? Jadi kamu keluar dari rumah sakit ini hanya untuk menemui perempuan itu? Kondisi kamu ini masih lemah, Riko. Riko takut, Mam. Mama nggak ngizinin Riko ketemu dengan Sinta, Mama. Riko nggak mau kehilangan Sinta, Mama. Kuburan papa kamu tuh masih basah, Riko. Seharusnya kamu lebih merasa kehilangan papa kamu. Mama nggak usah ingetin Riko. Riko yang paling bersalah atas kematian Papa, Mama. Riko tahu itu. Tapi Riko berpikir, dengan adanya Sinta di rumah sakit, dia bisa ngobatin luka hati Riko, Mama. Terus, kenapa kamu kembali? Kenapa nggak sekalian aja kamu bawa gadis itu kemari? Biar sekalian Mama kena serangan jantung. Riko lihat Sinta bersama laki-laki lain, Mam. Akhirnya kamu lihat sendiri kan, Nak? Dia bukan yang terbaik untuk kamu.
semua gara-gara kamu dan Samsul. Tulang kamu yang selalu menekan soal utang pada ibunya Sinta. Kalaupun sampai ke pengadilan, kita hanya akan mendapatkan rumah ibunya, bukannya Sinta. Ya, tapi mereka mau pakai cara apa lagi kalau bukan cara itu? Iya, Mama ngerti. Tapi bagaimana kalau terjadi sebaliknya? Semakin kita menekan mereka, semakin mereka antipati sama kita. Dan ujungnya, kita tidak akan mendapatkan Sinta. Tapi, Mam, rencana kita nggak boleh gagal loh, Mam. Biar Mama yang akan bertindak. Mama akan menemui Sinta, membujuk Sinta untuk memenuhi semua janji yang pernah disampaikan pada Mama. Tante. Krishna. Tante ngomongin Krishna sama Sinta ya. Krishna, kenapa kamu keluar kamar? Tante, kalau Sinta nggak mau sama Krishna, Tante nggak usah maksa Sinta. Krishna nggak apa-apa. Krishna mau jalan-jalan. Krishna, ini sudah malam. Krishna nggak boleh keluar rumah, ya. Krishna nggak boleh keluar sendiri, ya. Kalau kau mau keluar, besoklah biar tulang yang ngantar kau, ya. Jadi Krishna boleh jalan keluar rumah. Tentu saja Krishna boleh keluar rumah, tapi tidak sendiri. Makanya Tante mau carikan Krishna istri. Chris, kata dokter Dino, dengan kehadiran seorang istri bisa mempercepat kesembuhan kamu, Chris. Tapi Krishna, ini sudah malam. Krishna minum obat dulu, terus bobo, ya. Besok Tante akan temukan Krishna sama Sinta. Tapi Krishna mau keluar sekarang, dan ayo bobo, ayo. Yang baru keluar dari penjara. Mantan napi dong. Kena kasus apaan sih? Jangan-jangan habis mangkal di pinggir jalan. Iya kali. Kasihan kita, jangan gitu tuh. Kita aja. Malu-maluin banget sih. Cinta. Sinta? Sebenarnya Tante gak mau mendesak soal Krishna sama kamu. Tapi kan kamu sendiri yang pernah janji sama Tante. Iya, saya selalu ingat janji saya. Walaupun ibu... Sinta, Tante ini juga seorang ibu. Tante tahu kalau kamu dilarang ibu kamu menikah dengan Krishna. Karena ibu kamu mencemaskan kondisinya Krishna. Makanya Tante datang ke sini bawa dokter Dino. Biar dokter Dino yang menjelaskan kondisi Krishna yang sebenarnya. Krishna itu bukannya tidak normal atau sakit jiwa yang seperti mama kamu bilang. Dia hanya mengalami trauma akibat kecelakaan. Kalau saja ada orang yang mau memperhatikan dia dan memberikan dia kasih yang tulus, Krishna akan kembali pulih seperti sedia kala. Kalau kamu masih ragu, kamu bisa ketemu dengan Krishna. Krishna juga ingin mengenal kamu lebih dekat. Kamu mau kan? Mereka datang. Krishna, lihat siapa ini?
Krishna, kau masih ingat kan dengan Sinta? Sinta. Sinta mau susu. Sinta, Krishna nawarin kamu susu. Ayo ambil. Ayo Sinta, ambil. Minum, Sinta. Sinta, Krishna mau kamu minum susu itu. Ayo minum. Gimana, Chris? Kamu senang kan? Dia mau jadi calon istri kamu. Kak, kenapa sih saya dilahirkan di dunia ini? Saya nggak ada gunanya. Sinta, kamu kayak nggak tahu ibu aja. Ibu kan kalau bicara suka emosional, Sinta. Tapi kan dia hatinya nggak seperti itu. Udah, kamu jangan nangisin. Ibu berhak marah sama saya. Kalau saja saya nggak ada di dunia ini, pasti ibu sama kakak lebih bahagia. Cukup, Sinta. Kakak nggak suka kamu ngomong seperti itu. Kakak tahu kan, saya rela berkorban apa saja demi kakak dan ibu. Apa saja, Kak. Walaupun ibu tidak pernah mengakui pengorbanan saya. Sinta, tidak ada seorang pun yang membutuhkan pengorbanan kamu. Tidak ada sih. Kamu berhak atas hidup kamu. Saya nggak mau kalau kita sampai kehilangan rumah ini. Saya nggak mau. Apalagi kalau kakak sampai kehilangan cinta Mas Reno. Saya siap jadi istrinya Krishna, Kak. Saya siap. Sinta. Sinta, apapun itu, kakak tidak membutuhkan pengorbanan kamu. Kamu tidak perlu berkorban untuk kakak. Kamu tidak perlu berkorban untuk siapapun, Sinta. Tidak ada yang perlu kamu korbankan. Ingat itu, Sin. Tapi itu satu-satunya jalan, Kak, supaya saya bisa menebus semua kesalahan saya terhadap kakak sama ibu. Saya nggak mau kakak menyesal punya adik seperti saya. Saya nggak mau. Apalagi kalau sampai kakak membenci saya. Sinta, dengar ya. Tidak ada yang membenci kamu. Kakak bahagia mempunyai adik seperti kamu, Sin. Asal kamu tahu, selain ibu, kamu adalah kekayaan terindah yang kakak miliki, Sinta. Jangan pernah bicara begitu. Kakak tidak pernah membenci kamu. Kakak sayang sama kamu, Sinta. Jangan ngomong gitu lagi ya.
Kenapa Sinta pergi, Tante? Apa Sinta nggak mau sama Krishna? Sayang, Sinta itu hanya malu dan gugup. Karena kan baru kenal sama kamu. Tapi sama kamu udah disuruh minum susu. Krishna, Sinta itu orangnya pemalu. Sama kayak tante kau nih dulu. Waktu belum menikah, dia malu-malu. Tapi akhirnya kami menikah juga. Iya kan? Tapi Sinta pergi, Om. Mungkin karena Krishna sakit, karena Krishna nggak normal, Tante. Sayang, siapa yang bilang Krishna tidak normal? Tapi kalau soal sakit, semua orang bisa ngalamin sakit. Tante, Om, Bang Renold, kita semua juga pernah sakit dan bisa sembuh karena minum obat. Nah, nanti Sinta yang akan membantu merawat kamu sampai kamu sembuh. Sinta mau datang lagi. Sinta mau datang lagi. Iya, tentu saja. Buat apa kamu tandain Sariku? Kamu pembawa sial. Gara-gara kamu, Riko kehilangan papanya. Saya tidak mau kamu ada hubungan lagi sama Riko. Sampai mati, saya tidak akan rela kamu ada hubungan sama Riko. Saya muak lihat kamu, muak. Pergi kamu sekarang. Pergi. Pergi. Apa kabar Sinta? Baik, terima kasih. Krishna itu bukannya tidak normal atau sakit jiwa yang seperti mama kamu bilang. Dia hanya mengalami trauma akibat kecelakaan. Kalau saja ada orang yang mau memperhatikan dia dan memberikan dia kasih yang tulus, Krishna akan kembali pulih seperti sedia kala. Not, dong Mas Krishna. Krishna, Sinta datang. Ih, Mas Krishna, gimana sih kalau ngeliat cewek cantik aja? Jenal dilupain, tentang Jenal cewek palsu. Sinta. Sinta mau nikah sama Krishna. Tapi Mas Re juga akan menikah dengan Kak Erin kan? Iya.
Erin, Iya. saya datang bawa mama saya. Mau ketemu dengan ibu kamu bisa? Oh, tapi Mas, Ibu kan... Nah, Erin mau kan menikah dengan Renold? Ya, jadi saya mau pada saat nanti kita menikah, kita sudah mendapatkan restu dari ibu kamu. Tidak ada yang namanya pernikahan. Bu Yanti, anak-anak kita saling mencintai. Erin ingin sekali menikah dengan Reno. Dan Sinta? Kenapa bawa Sinta? Kalau memang Renot mencintai Erin, kenapa harus bawa nama Sinta? Karena Sinta sudah kenal dekat sekali dengan Krishna. Bahkan Sinta sering sekali main ke rumah saya. Untuk membuktikan kalau Krishna tidak seperti yang ibu bayangkan. Sinta, betul kamu suka ke rumah Krishna? Betul? Iya, Bu, tapi Krishna nggak apa-apa kok. Dia baik-baik aja. Buat apa kamu ke sana? Buat apa, Sinta? Kamu mempermalukan ibu. Kamu mempermalukan ibu. Bu Yanti, jangan lakukan itu, Bu Yanti. Sinta gadis yang sangat baik. Dia dengan tulus bersedia untuk menjadi istri Krishna. Saya tidak akan pernah menyerahkan dua anak saya pada ibu.
Ibu, ini kan masih malam. Ibu buatkan sarapan buat kita ya, Bu. Sin, Sinta, Sin, bangun Sin. Ibu buatin sarapan buat kita, Sin. Ibu duduk. Sini, Erin yang bantuin. Kita berdoa dulu sama-sama ya.